yang dituju. Jadi, pengalaman kami, ada beberapa, ini ya, jurnal yang meminta ketika kita submit itu langsung full artikel ya, jadi full mulai dari abstrak sampai, daftar pustaka. Ada juga yang meminta dibagi-bagi, misalkan ada, draft dari artikelnya, maksudnya, eee, manuskripnya sendiri, abstraknya sendiri, kemudian tabelnya sendiri. Nah, ini harus kita persiapkan. Kemudian langkah setelah submit adalah, merevisi artikel ya. Jadi revisinya ini adalah disesuaikan dengan, jurnal. Ini yang terakhir adalah, melakukan pembayaran ketika kita sudah submit kemudian diterima. Setelah diterima biasanya, dari jurnal akan meminta kita melakukan proofing. Jadi proofing ini adalah tahap terakhir ketika jurnal kita sudah diterima, kemudian akan dipublish oleh jurnal tersebut, kita diminta untuk proofing. Biasanya, diminta apakah nama, autornya sudah sesuai, kemudian, pernyataan atau tulisannya sudah sesuai. Terkadang ada jurnal yang meminta daftar pustaka itu diminta dalam bahasa Inggris. Jadi meskipun bahasa Indonesia diminta dirubah dalam bahasa Inggris, tetapi ada juga jurnal yang tidak masalah untuk bahasanya. Jadi proofing ini adalah tahap terakhir sebelum artikel kita di-publish oleh jurnal tersebut. Nah, di sini, menyiapkan draft full length manuskrip. Jadi mungkin ini Bapak Ibu sudah banyak pengalaman nggih. Jadi, draft manuskrip yang disiapkan itu minimal ada judul atau running head. Running head ini adalah, singkatan dari judul, kita. Kalau judul kita biasanya kan maksimal misalkan, 15 kata, kalau running head itu biasanya, 4 atau 5 kata. Biasanya malah, 50 ini ya, 50 kata seperti itu. Nanti biasanya, ada jurnal yang meminta running head, ada juga yang tidak. Kemudian data autor nggih. Jadi, disiapkan saja nama, kemudian pendidikan terakhir atau gelar, kemudian email ya, semuanya kalau bisa, diminta emailnya ya. Jadi ditulis emailnya, kemudian nama institusi, nama departemen, alamat institusi, hingga, kejelasan dari corresponding author. Karena nanti biasanya ini akan bermasalah kalau, ternyata yang men-submit bukan corresponding author, seperti itu. Kemudian ORCID nggih, ORCID ini penting karena beberapa jurnal, Scopus ini bisa menggunakan ORCID atau database ORCID sebagai, menarik informasi. Jadi kita tidak harus mengisi satu-satu nggih nama, tetapi langsung aja dihubungkan ke ORCID, itu langsung mengisi, misalkan nama, kemudian, institusi, itu langsung otomatis, masuk menjadi, saat mendaftar menjadi, eee mendaftarkan artikel kita ke jurnal tersebut. Kemudian abstrak ini sudah pasti nggih, jadi abstrak itu harus wajib ada. Kemudian background atau introduction, jadi Bapak Ibu dicek lagi ke jurnal yang dituju, terkadang itu ada yang meminta introduction namanya, ada juga yang meminta background. Nah, ini juga harus disesuaikan dengan permintaan dari jurnal. Kemudian metode, hasil, discussion, kemudian reference. Nah, reference ini kalau bisa sudah menggunakan reference manager. Biasanya yang paling sering digunakan adalah Mendeley atau EndNote. Jadi kalau bisa sebisa mungkin, artikel kita itu sudah menggunakan reference manager. Kemudian memilih jurnal yang akan dituju, mungkin sampun disampaikan oleh, Pak Tahta tadi nggih. Jadi kita kalau memilih jurnal biasanya kan nyarinya bisa di Simago, mau memilih misalkan jurnal apa, subjeknya apa. Nah, ini bisa ke Simago atau langsung ke scopus.com nggih, karena ada beberapa jurnal di Simago yang mungkin sudah tidak masuk di database Scopus. Jadi sebenarnya lebih aman mencari, jurnal yang akan dituju, melalui scopus.com. Kemudian juga bisa menggunakan jurnal Suggestor. Jadi ketika kita sudah punya abstrak nggih, nanti masuk ke sini alamatnya Springer ini, kita masukkan artikel kita, nanti akan disuggest sebenarnya jurnal yang cocok untuk, artikel kita itu apa. Ini sama juga Elsevier juga ada nggih, sama seperti Springer bisa menggunakan Journal Finder. Jadi, sesuai dengan isi dari artikel kita yang mau kita masukkan ke jurnal. Saya bingung mau masukkan ke jurnal apa, nanti bisa menggunakan Jurnal Suggestor atau Journal Finder.
Kemudian cek juga ini predatory journal, cuman sepertinya saya cek itu sudah tidak ada ya halaman dari predatory journals ini, cuman, bisa ngecek di Bellis. Kalau Bellis ini saya cek tadi masih bisa, nggih. Jadi dicek apakah jurnal yang mau kita, submit-kan itu adalah termasuk predator atau tidak, bisa dicek di kedua, eee, halaman web ini. Kemudian mempelajari informasi, jurnal yang dituju. Jadi di sini ketika Ibu, Bapak sekalian sudah menemukan jurnal yang ingin dituju, maka langsung klik ke jurnal tersebut, kemudian pelajari tentang about jurnal. Jadi jurnal ini topiknya apa, kemudian, dia menerima artikel dengan jenis apa. Nah ini dibaca dulu, kemudian apakah sesuai dengan artikel yang ingin kita submit. Kemudian jangan lupa membaca guide for authors, karena kebanyakan ini kadang itu ada beberapa jurnal yang, sudah me-reject kalau misalkan tidak sesuai dengan penulisan atau guideline dari jurnal. Tetapi ada juga jurnal yang biasanya, "Oh ini belum sesuai dengan template kami, jadi mohon direvisi." Itu ada yang seperti itu. Jadi tergantung dari masing-masing editor. Kemudian, baca banyak artikel yang dipublish di jurnal target. Jadi, terkadang itu saya bingung kalau menuliskan, misalkan, systematic review atau misalkan, eee, quasi eksperimen itu seperti apa ya kalau di jurnal. Nah ini bisa dibaca jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal tersebut Bapak Ibu. Jadi bisa dijadikan seperti contoh ya, kerpekan. Sebenarnya saya kalau mau menuliskan artikel di jurnal ini itu, apa yang bisa saya, contoh dari artikel yang sudah terbit, seperti itu. Kemudian beberapa jurnal meminta manuskrip dibuat dalam beberapa bagian. Jadi ini tadi yang sudah saya sampaikan, ada yang menerima dalam full length manuskrip, ada juga yang sudah di-breakdown menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah, cover letter, nanti saya jelaskan setelah ini. Kemudian title page, abstrak, ya, kemudian main dokumen, tabel, kemudian figur. Jadi tabel dan figur ini biasanya dibedakan atau tidak bisa dicampur gitu Bapak Ibu. Jadi kalau figur itu adalah gambar, kalau tabel ini, dalam, tabel. Kemudian tambahan. Nah tambahan ini biasanya tergantung dari jurnalnya. Ada yang meminta, highlight. Jadi nanti saya contohkan highlight, kemudian copyright agreement. Jadi biasanya meminta mengisi format, pernyataan agreement ya. Biasanya, apakah, eee, jurnal ini nantinya dipublish atau mau membayar atau tidak, seperti seperti itu. Kemudian conflict of interest, kemudian reporting guideline checklist, nanti juga, ada di slide berikutnya. Kemudian ethical approval letter, jadi ada beberapa jurnal yang meminta Bapak Ibu mengirimkan bukti bahwa penelitian tersebut, sudah memiliki izin etik. Tapi ada beberapa jurnal juga yang hanya meminta menuliskan nomor, uji etik saja, tetapi ada yang minta sertifikatnya, seperti itu. Kemudian contributors and acknowledgement, jadi, siapa saja yang diberi ucapan terima kasih, kontributornya siapa, ada yang meminta seperti itu. Ada juga yang, mboten, jadi tergantung jurnal yang dituju. Kemudian yang terakhir adalah, pernyataan bersedia membayar open access. Jadi di sini ada beberapa jurnal yang mewajibkan ya ketika submit di situ harus membayar open access, ada juga yang memberikan pilihan, pilih yang open access atau yang tidak open access, seperti itu. Dan tentu saja pembayarannya pun juga berbeda kalau yang open access atau yang tidak open access. Yang pertama adalah cover letter, Bapak Ibu. Jadi cover letter ini adalah surat permohonan untuk ikut berkontribusi pada komunitas ilmiah. Jadi biasanya surat yang ditujukan pada editor jurnal. Jadi ketika kita mau submit artikel kita ke jurnal ini wajib ya ada cover letter. Ya, jadi isinya apa saja? Isinya adalah kalau Bapak Ibu tahu nama editor in chief-nya boleh dituliskan nama, misalkan Dear Dear, misalkan Dear Prof. Heri, editor in chief jurnal apa, nah itu dituliskan namanya. Kalau misalkan tidak tahu namanya cukup dituliskan Dear editor in chief jurnal, misalkan Nurse Education Today, misalkan seperti itu. Kemudian jangan lupa kita juga menuliskan judul dari ini contohnya nggih. Jadi judul dari artikel, kita mau submit ke jurnal apa itu dituliskan. Kemudian kita juga tuliskan, kelebihan dari, artikel kita. Kelebihan artikel saya ketika saya submit ke jurnal kamu itu adalah ini, itu dituliskan di cover letter, seperti itu.
Kemudian jangan lupa juga, disampaikan bahwa artikel kita itu tidak pernah di-publish sebelumnya, kemudian juga tidak sedang dipertimbangkan untuk publikasi di jurnal lain, itu wajib ada di cover letter. Oke. Kemudian ini ya, jadi cover letter ini, wajib dipersiapkan Bapak Ibu ketika mau, men-submit artikel ke jurnal, terutama jurnal Scopus nggih. Nah, ini adalah contohnya nggih, ada submission letter, ada yang mengatakan ada submission letter, ada juga yang cover letter. Ini namanya beda tapi sebenarnya kontennya hampir sama. Kemudian yang kedua adalah title page. Title page ini berisi judul, nama autor, corresponding author, email dan sebagainya. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa ada beberapa jurnal ini yang meminta title page. Tapi ada juga kalau sudah sudah menggunakan aplikasi biasanya hanya menuliskan nama, kemudian asal institusi, email, seperti itu, dan corresponding atau bukan. Tetapi ada beberapa jurnal yang meminta ini, title page seperti ini. Jadi dituliskan seperti ini, judul, kemudian nama, ada degree-nya, kemudian juga dari institusi mana dan emailnya. Ada juga yang meminta kredit author statement. Jadi misalkan tugasnya per author ini apa. Ini saya contohkan, kemarin saya tuliskan misalkan metodologi statistical analysis, kemudian juga supervision, writing original draft. Nah, ini kita tuliskan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tergantung, ada beberapa jurnal yang tidak meminta, ada juga yang minta. Jadi kalau minta ini kita sudah siap seperti itu. Kemudian abstrak. Untuk abstrak ini harus dicek apakah yang diminta ini adalah abstrak yang terstruktur atau yang tidak terstruktur. Apa itu ya yang terstruktur? Jadi kalau yang terstruktur ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada introduction, objective, methods, result, dan results, dan conclusion. Jadi dia terstruktur, ada bagian-bagian tersendiri. Sedangkan kalau yang tidak terstruktur itu contohnya seperti ini. Nah, ini beberapa jurnal itu memberikan macam-macam ya. Jadi Bapak Ibu kalau submit itu harus dicek dulu benar-benar, yaitu guide for author. Kemudian dicek juga jumlah kata maksimal. Jadi ada jurnal yang meminta maksimal 250 kata, ada juga yang 300 atau 350. Nah, ini kita persiapkan sesuai permintaan dari jurnal. Kemudian keyword. Nah, keyword yang diperbolehkan, ada beberapa jurnal itu yang tidak tidak memberikan syarat terkait dengan keyword. Jadi keywordnya itu dari penulis sendiri. Tetapi ada juga yang sudah ada listnya, sehingga kita memilih keyword. Kalau misalkan di jurnal Scopus yang paling sering adalah menggunakan MES ini nggih, Bapak Ibu mungkin sudah sering menggunakan MES ini nggih sebagai keyword dalam artikel, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah main dokumen. Dari main dokumen ini mulai dari introduction sampai ke daftar pustaka. Ya. Ada beberapa jurnal yang meminta tabelnya itu tidak boleh dimasukkan di main dokumen, ada juga yang meminta dimasukkan boleh. Nah, ini yang harus dicek ya. Jadi kalau main dokumen ini cek maksimal kata yang diperbolehkan. Jadi misalkan ada beberapa jurnal itu yang kalau penelitian kuantitatif itu maksimal 3.000 kata, seperti itu. Ada juga yang berbeda, jadi disesuaikan saja dengan jurnal yang dituju. Kemudian reporting guideline. Nah, di sini ada beberapa jurnal itu yang meminta kita ketika submit itu wajib mensubmit juga reporting guideline. Apa sih reporting guideline ini? Mungkin Bapak Ibu juga sering menggunakan, nggih. Nah ini, saya nggak kelihatan ini. Jadi kalau reporting guideline itu misalkan kalau systematic review, ya, ini menggunakan Prisma. Jadi Prismanya ini juga ikut disubmit. Apakah biasanya isinya adalah centangan ya, centangan apakah bagian-bagian dari reporting guideline-nya itu sudah ditulis di manuskrip kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya itu yang paling mudah itu ketika kita mengerjakan manuskrip itu kita gunakan reporting guideline ini. Jadi apa yang kita tuliskan di artikel itu sudah sesuai dengan guideline dari jurnal. Jadi nggak ada yang kurang, seperti itu Bapak Ibu. Untuk alamatnya nanti bisa di sini Bu, Bapak Ibu. Jadi bisa dicari di sini. Di sini sudah ada ya, misalkan untuk kualitatif, untuk systematic review, cohort, case
test control dan sebagainya sudah ada semua. Jadi Bapak Ibu tinggal download aja, di situ nanti tinggal centang aja. Misalkan apakah sudah ada abstrak yang isinya seperti ini, nanti dicentang aja kalau sudah ada di artikel kita, seperti itu. Kemudian reference style. Jadi reference style ini mungkin Bapak Ibu sudah sering ya, apakah dia menggunakan APA atau yang lainnya. Atau misalkan Vancouver, kalau APA biasanya spasinya ya 2, dari awal sampai akhir itu spasinya 2, kemudian menggunakan reference style yang APA, seperti itu. Nggih, ini contohnya nggih. Contoh dari aturan dari menuliskan reference, seperti itu. Kemudian tabel dan figur. Jadi tabel dan figur ini kita cek bentuk tabel yang diinginkan jurnal. Ada jurnal yang pengennya tabelnya itu hanya garis horizontal atau dia harus tertutup, misalkan tertutup terus yang tengahnya itu enggak ada garisnya. Nah, ini juga harus dicek karena memang masing-masing jurnal itu punya aturan tersendiri. Kemudian cek jumlah maksimal tabel ya. Terkadang ada jurnal yang maksimal tabel itu adalah 6 misalkan atau ada yang 5. Nah, ini berarti kan mau tidak mau kita harus merubah isi artikel kita karena misalkan kita awalnya itu artikelnya tabelnya itu saya sendirikan per variabel, variabelnya ada 10. Nah, mau enggak mau karena maksimal 6, jadi saya harus akhirnya meringkas ya, meringkas tabel. Nah, ini kan juga perlu waktu nggih, tidak bisa langsung diringkas karena nanti juga ada pelaporannya pun juga akan berbeda. Misalkan tabel 1, tabel 10 sekarang harus dirubah di isi artikelnya, seperti itu. Kemudian cek apakah figur perlu dibuat dalam bentuk JPG. Ini figur misalkan Bapak Ibu yang penelitiannya terkait dengan pengembangan model itu kan ada gambar nggih, gambar modelnya. Nah, ini ada beberapa jurnal yang meminta dalam bentuk JPG, misalnya seperti itu. Itu kita harus persiapkan karena kalau tidak dipersiapkan nanti tadi ada beberapa editor yang enggak mau atau menolak kalau tidak sesuai dengan guide for author, ada juga yang baik hati ya meminta untuk merevisi. Nah, itu harus dipertimbangkan. Kemudian cek apakah tabel harus dipisah atau dijadikan satu dalam main dokumen. Tadi sudah saya sampaikan nggih di depan Bapak Ibu. Jadi ini adalah contohnya permintaan dari salah satu jurnal. Jadi misalkan dia kalau bikin tabel ini harus seperti ini. Nah, ini sudah ada aturannya di salah satu jurnal. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga ya, jadi macam-macam ya. Kemudian tambahan ini biasanya yang diminta oleh jurnal ini ada yang berupa highlight, kemudian copyright agreement, kemudian conflict of interest ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa jurnal yang meminta tambahan kalau kita submit itu kita mempersiapkan dokumen-dokumen ini. Nah, ini. Yang pertama adalah highlight. Kalau highlight ini biasanya hanya ditulis maksimal 4 poin ya. Isinya adalah mengapa penelitian ini penting dilakukan, kemudian hasilnya yang di-highlight, hasilnya kebaruan dari penelitian itu apa. Jadi maksimal dibuat dalam 4 maaf. Nah, ditulis dalam 4 poin saja. Jadi ada beberapa jurnal yang meminta highlight. Jadi highlight itu biasanya ditaruh di awalnya artikel ketika sudah publish. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat yang ini kok ada 3 poin, maksudnya apa, kok tidak dalam abstrak. Nah, ini adalah highlight. Jadi highlight ini adalah ringkasan ya, ringkasan dalam bentuk poin penelitian ini kenapa penting dilakukan, kemudian temuannya apa, seperti itu. Kemudian copyright agreement. Jadi kalau copyright agreement ini biasanya bahwa memang ini contoh yang saya submit kemarin ya. Contohnya bahwa semua author itu setuju bahwa artikel tersebut dimasukkan atau disubmit dalam jurnal tersebut. Karena ada beberapa kasus misalkan ada author yang mensubmit tetapi author yang sama dalam artikel itu ternyata tidak setuju, sehingga ini akan menimbulkan masalah. Jadi harus memberikan copyright transfer agreement bahwa seluruh author di artikel tersebut itu setuju bahwa artikel tersebut dimasukkan dalam jurnal misalkan MGMHS ini. Kemudian ini contohnya ya.
Kemudian conflict of interest. Jadi conflict of interest ini harus menyampaikan bahwa tidak ada conflict of interest dari semua author. Baik itu dalam hal misalkan pendanaan atau misalkan bagian-bagian dari artikel kita, apakah itu bagian dari penelitian lain dan sebagainya. Intinya harus ada conflict of interest disclosure form. Kemudian yang selanjutnya adalah reporting guideline. Jadi ini contohnya nggih. Ini contohnya IJNS nggih. Jadi kita diminta untuk melakukan checklist terkait dengan reporting guideline. Jadi nanti bisa di-download di sini, kemudian dicentang-centang saja apakah konten artikel kita itu sudah sesuai guideline atau tidak. Kemudian ethical approval letter, jadi biasanya seperti ini ya, kalau di Fakultas Keperawatan kita punya ethical approval. Jadi ini beberapa jurnal itu meminta sertifikat etik, ada juga yang hanya meminta nomornya saja. Jadi Bapak Ibu persiapkan saja. Kemudian contributors and acknowledgement ini sudah saya contohkan di depan, jadi masing-masing autor itu kerjanya apa, kemudian apa kontribusinya terhadap penelitian serta artikel yang akan disubmit. Ya, ini contohnya ya, nanti saya bingung ini mau nulis apa untuk autornya, sebenarnya sudah ada panduannya, nanti bisa di sini. Misalkan apa itu yang conceptualization itu apa sih maksudnya, nanti bisa ditulis di sini, bisa dilihat di sini. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan di credit author statement. Kemudian pernyataan bersedia membayar open access. Nah, ini biasanya ada beberapa jurnal yang sejak awal itu sudah meminta Bapak Ibu sudah mensubmit pernyataan bahwa nanti kalau misalkan diterima Bapak Ibu itu bersedia untuk membayar. Nah, ini biasanya formatnya seperti ini, Jadi yes, I would like to publish my article open access. Ya, jadi di sini sudah diberi pilihan biasanya ya, mau open access atau yang hanya abstrak saja yang dipublish, seperti itu. Perhatikan aturan jurnal, ada CCBY ini ya, nanti mungkin Bapak Ibu yang kerja maksudnya yang mengelola jurnal tahu apa itu CCBY, NC, ND ya, ada yang non komersil, kemudian dan sebagainya ya. Kemudian langkah submit Bapak Ibu, ketika kita sudah mempersiapkan tadi ya semuanya mulai dari cover letter sampai ke tambahan-tambahan copyright agreement, highlight dan sebagainya, maka Bapak Ibu bisa langsung ke jurnalnya dan membuat akun. Jadi membuat akun di jurnal target bisa menggunakan ORCID untuk automatic field. Nah, jadi kita masuk ke jurnal, klik submit artikel, kemudian kita membuat akun. Kemudian selalu ikuti komen dari jurnal yang akan diisi. Jadi di sini kalau misalkan di halaman pertama tadi ada yang bertanya apa kan biasanya menuliskan reviewers yang disuggest seperti itu ya. Itu akan ada yang wajib, ada juga yang tidak. Jadi kalau yang wajib tuh Bapak Ibu juga harus menuliskan reviewer yang mau disuggest seperti itu. Ada juga yang hanya dilewati boleh. Jadi ada yang wajib, ada yang tidak. Dan kalau bisa sih yang bukan dari ini ya, dari kemarin itu ada beberapa jurnal yang meminta tidak boleh dari institusi yang sama. Ada juga yang memperbolehkan. Nah, ini kan tergantung dari masing-masing jurnal Bapak Ibu. Yang penting adalah memiliki latar belakang misalkan publikasi yang hampir mirip, misalkan di bidang keperawatan, di bidang kesehatan itu adalah yang paling penting seperti itu. Kemudian suggested reviewer ini tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian build submission. Nah, kalau beberapa jurnal ketika kita mau submit itu build submission dulu. Jadi harus di-download dulu dalam bentuk PDF atau webnya, nanti baru bisa di-submit. Ya, jadi kadang bingung, ini kok nggak bisa saya submit ya, ternyata harus di-build submission dulu, dibuat dalam bentuk PDF atau webnya dulu, baru nanti langsung bisa di-submit, seperti itu. Kemudian cek hingga artikel benar-benar tersubmit. Ketika kita sudah submit, kita balik ke halaman depan Bapak Ibu. Jadi ketika kita balik ke halaman depan, ini harus benar-benar ini statusnya waiting for assignment. Biasanya ada yang misalkan belum tersubmit itu, berarti tidak berhasil. Jadi sampai muncul waiting for assignment. Kemudian selalu cek submission misalkan 1 sampai 2 minggu sekali. Terkadang kan ini kok lama ya, saya sampai 3 bulan ini kok masih statusnya waiting for
waiting for assignment tuh saya harus bagaimana, itu kita bisa, meng-email ya, meng-email kepada editor, akan status artikel yang sudah kita submit, kita tanyakan. Misalkan sudah terlalu lama, ternyata kok nggak ada, ini ya, apa, nggak ada, eee, kemajuan. Nah, itu kita bisa email kepada editor. Sebenarnya, saya sudah submit artikel ini sudah hampir 3 bulan, belum ada kemajuan, ini sudah sampai tahap mana. Nah, itu kita boleh untuk, meng-email editor. Kemudian cek status artikel, biasanya status artikel ini biasanya seperti ini Bapak Ibu yang sering saya temukan ya, submitted to journal itu berarti sudah berhasil di-submit. Kemudian with editor ini biasanya sudah, dipegang oleh satu editor. Mungkin seperti Bapak Ibu yang mengelola jurnal kan kita punya OJS ya, jadi di situ ada tahapan-tahapan yang, biasanya, kita sudah paham ya, sampai di mana artikel tersebut. Kemudian ada under review, required reviews completed, dan sebagainya. Jadi ini adalah status jurnal kita. Kemudian setelah kita submit, kemudian ternyata setelah direview itu ada hasil reviewnya. Kemudian kita harus apa? Nah, itu kita harus ini merevisi nggih. Ya, merevisi artikel atau ketika kita merevisi itu ternyata juga ada beberapa jurnal itu yang meminta format ya. Jadi komen ini, contohnya adalah comment from reviewer. Jadi misalkan ada beberapa itu yang suruh menuliskan dalam bentuk tabel, kemudian komen reviewer 1, 2, 3 kita tuliskan di tabel sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah, hasil revisi kita. Jadi ini untuk mempermudah, reviewer nggih, sebenarnya apakah masukan-masukan saya tadi itu sudah direvisi atau belum. Jadi ada formatnya yang bisa dipakai Bapak Ibu ketika kita mau merevisi artikel kita, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saat membalas revisi selalu polite, semua hasil review ditanggapi. Jadi meskipun tidak misalkan disuruh merevisi ternyata tidak sesuai dengan, keinginan dari autor, itu kita tetap menanggapi bahwa misalkan, masukan dari Anda tidak sesuai dengan, misalkan, hasil diskusi dari autor ini, jadi tetap ditanggapi meskipun tidak direvisi, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dituliskan alasannya ya misalkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh, reviewer. Ini contohnya Bapak Ibu, misalkan ini kita tuliskan nama autor, ID, judul artikel, kemudian reviewer 1, komennya seperti apa, respon kita seperti apa, dan sudah kita tuliskan di halaman berapa. Kemudian setelah di-submit ke direvisi, kemudian melakukan pembayaran. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah semua nggih. Untuk melakukan pembayaran ini bisa ini nggih, yang pengalaman kami ini adalah bisa melalui PayPal, kemudian transfer antar bank itu juga bisa. Jadi langsung ke, banknya sendiri, bayar secara manual itu juga bisa, kemudian juga bisa melalui e-wallet. Nggih. Untuk PayPal ini biasanya menggunakan kartu kredit nih Bapak Ibu, jadi melalui verifikasi email dan nomor HP kalau PayPal ini. Jadi membuat akun PayPal dulu, kemudian memasukkan, kartu kredit atau debit, kemudian verifikasi, nanti bisa membayar melalui PayPal. Kemudian yang kedua adalah transfer bank, nggih. Jadi ini pengalaman kami dulu nggih, jadi ada beberapa bank itu yang meminta invoice, kemudian informasi nama akun, kemudian nomor ini banknya nggih, kemudian Swift code, negara, alamat penerima, kemudian kita juga diminta NPWP dan KTP. Tapi ada beberapa bank juga yang tidak, meminta NPWP dan KTP. Jadi tergantung banknya saja. Ini contohnya yang kemarin saya bayarkan ya, Bapak Ibu. Jadi bisa memilih banknya pun juga ada beberapa yang hanya terbatas, ada juga yang, tidak, seperti itu, tergantung jurnal. Kemudian e-wallet ini juga pengalaman kami nggih, ternyata bisa juga menggunakan Grab, ShopeePay atau ini, terutama jurnal-jurnal yang di Asia ini. Kemarin, di Malaysian Journal itu ternyata bisa menggunakan e-wallet, seperti itu. Kemudian tahapan terakhir setelah semuanya selesai nggih, revisi, kemudian pembayaran, setelah diterima, langkah yang terakhir adalah proofing. Jadi proofing ini adalah, checking artikel sebelum publish. Biasanya dicek apakah nama autornya sudah sesuai, kemudian ada kesalahan tulisan atau tidak, itu di tahap, proofing ini.
Nah, biasanya dikirim dalam bentuk hyperlink PDF yang bisa diedit. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah submit dan publish itu biasanya pernah ini. Jadi mereka mengirimkan artikel kita dalam bentuk PDF, nanti kita komennya juga di situ. Nah, biasanya PDF-nya secara online. Jadi tidak perlu email-emailan tetapi cukup menuliskan di PDF online tersebut. Kemudian autor diminta komen dan melakukan koreksi pada artikel. Setelah proses proofing, maka artikel autor siap dipublikasikan. Jadi ini adalah tahap terakhir. Terkadang di tahap terakhir ini apakah sudah betul correspondingnya. Jadi jangan sampai ketika sudah publish nanti baru Bapak Ibu, oh ternyata correspondingnya keliru. Nah ini harus dihindari. Jadi tahap terakhir proofing inilah Bapak Ibu harus sudah benar-benar menentukan bahwa artikel itu memang siap dipublikasikan. Kemudian autor akan dikirimi kopi artikel yang sudah finish, biasanya dalam bentuk soft file atau hard file. Ini pengalaman kami, saya, submit di salah satu jurnal di Elsevier itu ternyata beneran diminta alamat kita kemudian dikirim, hard file-nya, ya. Jadi bisa hard file maupun soft file. Kalau soft file ke email, kalau hard file biasanya ke alamat kita. Nggih, terima kasih, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan, teknis